Kamu merasa kamu melihat dunia apa adanya. Kamu percaya matamu menangkap gambar yang akurat. Telingamu merekam suara yang nyata. Otakmu memproses semua itu dan menghadirkan realita ke depanmu, persis seperti kamera yang merekam kejadian. Tapi itu bukan yang terjadi. Sama sekali bukan. Kenyataannya jauh lebih menggelisahkan. Otak kamu bukan kamera. Otak kamu adalah mesin fabrikasi. Dan pada detik ini, saat kamu membaca kalimat ini, dia sedang menciptakan versi realita yang belum tentu benar. Dan kamu sama sekali tidak tahu itu sedang terjadi. Mari mulai dari sesuatu yang kamu lakukan setiap hari. Kamu berkedip. Sekitar 15-20 kali per menit. Artinya matamu tertutup kurang lebih 30 menit setiap hari hanya dari berkedip saja. Belum lagi setiap kali kamu menggerakkan bola mata, gerakan cepat yang disebut saccade, penglihatanmu sebenarnya mati sesaat. Tapi kamu tidak pernah mengalami kegelapan itu. Dunia tidak pernah menghilang. Kenapa? Karena otakmu mengisinya. Setiap celah, setiap kedipan, setiap lompatan mata, otakmu menutupinya dengan konten yang dia prediksi seharusnya ada di sana. Bukan yang benar-benar ada. Yang dia prediksi ada. Kamu tidak melihat dunia secara real time. Kamu melihat rekonstruksi yang sudah diedit, diisi, dan dirapikan oleh otakmu sebelum sampai ke kesadaranmu. Ini bukan teori. Ini anatomi. Dan ini baru permulaan. Di bagian belakang matamu ada titik yang tidak punya sel fotoreseptor sama sekali. Titik buta. Setiap mata manusia punya satu. Artinya ada lubang permanen di penglihatanmu, area di mana kamu secara harfiah tidak melihat apapun. Tapi kamu tidak pernah merasakannya. Karena otakmu sudah menambalnya. Dia mengambil informasi dari sekitarnya dan menciptakan konten untuk mengisi lubang itu. Mulus. Tanpa jejak. Tanpa izinmu. Kamu bisa membuktikannya sekarang juga dengan tes sederhana. Tutup mata kanan, fokus ke titik tertentu dengan mata kiri, gerakan jari dari pinggir ke tengah pandanganmu, dan di satu titik, jarimu akan menghilang. Bukan karena ada yang salah dengan matamu. Tapi karena otakmu memutuskan untuk tidak menampilkannya. Otakmu baru saja memilih apa yang kamu lihat. Tapi ini masih soal penglihatan. Yang lebih menggelisahkan adalah apa yang terjadi pada ingatan. Pada tahun 1974, psikolog Elizabeth Loftus dan John Palmer melakukan eksperimen yang sederhana tapi hasilnya menghancurkan asumsi kita tentang memori. Mereka memperlihatkan video kecelakaan mobil kepada sekelompok orang. Lalu mereka bertanya dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Satu kelompok ditanya, seberapa cepat mobil itu melaju saat menghantam satu sama lain? Kelompok lain ditanya hal yang sama, tapi dengan kata menghancurkan. Hasilnya mengejutkan. Kelompok yang mendengar kata menghancurkan memperkirakan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Dan 1 minggu kemudian, mereka lebih banyak yang mengklaim melihat pecahan kaca dalam video itu. Tidak ada pecahan kaca dalam video itu. Otakmu tidak menyimpan memori seperti file di komputer. Setiap kali kamu mengingat sesuatu, kamu tidak membuka file itu. Kamu merekonstruksinya dari potongan-potongan. Dan setiap rekonstruksi bisa berubah, dipengaruhi oleh kata yang kamu dengar setelahnya, emosi yang kamu rasakan saat itu, bahkan pertanyaan yang diajukan orang lain kepadamu. Ingatan bukan rekaman. Ingatan adalah cerita yang terus ditulis ulang. Ini berarti banyak hal yang kamu ingat dengan jelas. Momen masa kecil, percakapan penting, pengalaman yang kamu anggap membentuk dirimu, mungkin tidak terjadi persis seperti yang kamu yakini. Dan kamu tidak akan pernah tahu mana yang sudah berubah. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Semua ini bukan bug. Ini fitur. Otakmu berbohong karena kejujuran penuh terlalu mahal secara energi. Memproses setiap foton cahaya, setiap gelombang suara, setiap detail sensori secara akurat dan lengkap, itu butuh kapasitas komputasi yang tidak dimiliki biologimu. Jadi otakmu mengambil jalan pintas. Dia membuat prediksi. Terus-menerus. Setiap detik. Neuroscience menyebutnya predictive encoding. Otakmu tidak menunggu input sensori selalu menginterpretasinya. Dia sudah punya model dunia di kepalanya, dan dia terus-menerus membandingkan prediksi itu dengan sinyal yang masuk. Kalau sinyal cocok dengan prediksi, dia hampir mengabaikannya. Kalau ada yang tidak cocok, baru dia memperhatikan. Artinya kamu tidak merespons dunia. Kamu merespons penyimpangan dari ekspektasimu tentang dunia. Dan ekspektasi itu dibentuk oleh pengalamanmu, budayamu, traumamu, keyakinanmu. Dua orang bisa berdiri di tempat yang sama, melihat hal yang sama, dan secara harfiah mengalami realita yang berbeda. Bukan karena salah satu dari mereka berbohong. Tapi karena otak mereka masing-masing membangun prediksi yang berbeda, dan prediksi itulah yang mereka alami sebagai kenyataan. Ini bukan metafora. Ini mekanisme. Jadi apa artinya semua ini? Artinya kepercayaan dirimu terhadap pengalamanmu sendiri, terhadap apa yang kamu lihat, apa yang kamu ingat, apa yang kamu yakini terjadi, selalu sedikit lebih rapuh dari yang kamu kira. Otak yang sama yang membantumu bertahan hidup, juga adalah otak yang secara diam-diam mengedit, mengisi, dan merekonstruksi realitas sebelum kamu sempat menyadarinya. Dan tidak ada tombol untuk mematikan proses itu. Tidak ada cara untuk melihat dunia apa adanya. Yang bisa kamu lakukan hanya satu, tahu bahwa otakmu sedang melakukan ini. Setiap saat.
Termasuk sekarang, saat kamu memproses kalimat terakhir ini dan merasa kamu sudah memahaminya. Mungkin kamu benar. Atau mungkin otakmu baru saja memutuskan bahwa kamu sudah cukup mengerti, dan mengisinya dengan rasa percaya yang tidak sepenuhnya kamu dapatkan.